Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dimanapun saudara berada, ada dimanapun saudara, dan saya percaya Tuhan beserta kita. Dan pada ibadah online ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pernyataannya senantiasa sempurna bagi kita. Mari tundukkan kepala kita dan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu Bapa. Berikan belas kasih-Mu Tuhan, jamahlah kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Saat ini Bapa, kami ingin mencari wajah-Mu Bapa, dan kami percaya Engkau ada bersama-sama kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa yang telah Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari angkat kedua tangan kita dan kita sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Dia sekali lagi, katakan Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. mari angkat sekali lagi suara kita. Mari kita sembah Dia, katakan Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. mari katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan.
kekuatan yang baru untuk jiwa dan roh kita. Mari angkat suaramu. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita tinggikan Dia. Mari agungkan. Mari muliakan nama Tuhan. Mari tinggikan Yesus. Yesus, Kaulah kekuatanku Tuhan. Kaulah sumber. Kaulah segalanya bagiku. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur. Mari naikkan sembah. Mari tinggikan Tuhan. Mari agungkanlah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau baik bagiku. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah gunung batuku Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, ketika kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih. Nyatakanlah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Nyatakanlah urapan-Mu bagi kami Yesus. Oh, mengalirlah, penuhilah kami Tuhan. Besar bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Datanglah jamalah kami Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk bisa menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang besar Tuhan. Sungguh Allah yang hebat bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai di hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku Tuhan, tempat perlindunganku. Katakan, Kau menara dan perisai
untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Sebab ada kuasa-Mu mengalir di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi, dan saya percaya dimanapun saudara berada, kita tetap senantiasa memuji nama Tuhan. Amin. Sebab ada nama Tuhan, ada kuasa Tuhan di tempat ini. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari angkat suaramu, katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. mari angkat suaramu, katakan, Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja.
Tuhan satu-satunya yang sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Satu-satunya Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan yang ku Hanya andalkan. Engkau Allah satu-satunya. Hanya Engkau Allah penyembuh kami. Terima Hanya kasih, Engkau Allah Tuhan. pemulih dalam hidup kami. Yes. Dan hanya Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang penuh kasih dan penuh cinta dan penuh pengampun bagi kami Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam keadaan hari-hari kami apapun yang terjadi. Kami tetap bersyukur sebab Engkau Allah setia di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah online ini Tuhan. Biarlah ibadah online ini Tuhan tidak mengurangi penyembahan kami, tidak mengurangi cinta setia kami
kepada Engkau Tuhan. Kami tetap semakin setia, tekun kepada Engkau Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Bapa, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Engkau berkati. Kami percaya bangsa kami Engkau mampukan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami mampu melewati setiap krisis, mampu melewati pandemi ini Tuhan. Sebab Engkau ada di atas bangsa kami. Tangan-Mu terulur untuk bangsa kami Bapa. Berkati pemerintahan bangsa Indonesia, berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan untuk bangsa kami lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa para medis, para dokter ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kekuatan tangan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan yang curahkan, Tuhan mampukan Bapa. Kami percaya tidak ada satu manusia pun yang sanggup tanpa Engkau. Semua daripada Engkau, sebab Engkaulah pertolongan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa untuk gembala kami, wakil gembala kami, dan para pelayan full timer semua Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih anugerah-Mu melimpah, pengurapan-Mu lebih lagi terus bertambah, dan berikan hati yang takut akan Engkau, dan berikan visi misi-Mu lebih lagi Tuhan, untuk seturut dengan apa yang Engkau beritakan, untuk seturut dengan apa yang Engkau taruhkan di dalam hatinya. Bila Tuhan itu yang dilakukan, kami percaya Tuhan, gereja kami ada di dalam kasih anugerah-Mu. Gereja kami akan berjalan seturut dengan pimpinan-Mu, berjalan di dalam kehendak-Mu, berjalan di dalam apa yang Engkau mau. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap umat-Mu Tuhan, terlebih untuk umat-Mu Petra di tempat ini, di kota ini. Apapun yang sedang dihadapi umat-Mu, pergumulan ekonomi, sakit penyakit, apapun Tuhan, Engkau Allah yang tahu. Engkau terlebih tahu apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu, dan kami percaya Engkau akan berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu Tuhan, yang tidak pernah terlambat, akan tepat pada waktu-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan lebih daripada yang kami doakan, lebih daripada yang kami minta. Sebab Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh kasih, dan Engkau adalah Allah kami yang setia. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu kami percaya Tuhan ada pertolongan, ada jalan keluar. Hanya di dalam tangan-Mu, tidak ada kami jumpai dimanapun selain hanya Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dan tiba saja juga kami mau dengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jalan keluar, jawaban di dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab hanya dalam firman-Mu ada jalan keluar, ada pertolongan, ada setiap apa yang kami gumulkan membawa titik terang bagi hidup kami, dan membuat kami semakin percaya dan berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya biarlah setiap firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan, dan boleh tumbuh di dalam tanah hati kami yang subur. Dan setiap kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan firman-Mu lah Tuhan Yesus menjadi pegangan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami menerima firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semua jemaat GBI Petra Cilegon? Saya percaya kita semua saat ini ada dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali saya bisa kembali melayani umat Tuhan di Cilegon. Ya, ini hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Kalau kita masih bisa terus beribadah sekalipun banyak perubahan-perubahan ya yang terjadi. Kita sekarang bisa ibadah dengan online, kita bisa ibadah secara virtual, tapi saya percaya Tuhan selalu hadir buat kita semua. Amin. Tuhan selalu punya rencana-rencana yang luar biasa. Nah, saudara, hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan. Yang saya yakini bahwa Tuhan hari-hari ini punya sebuah agenda yang sangat luar biasa buat gereja Tuhan. Sekalipun kita menyadari ini bukan masa-masa yang mudah, ya, sebab firman Tuhan sendiri berkata bahwa di
di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Ya, dan memang kita sedang mengalami masa-masa ini, bukan hanya kita, bukan hanya di bangsa ini, tapi di seluruh dunia sedang mengalami masa-masa yang sukar. Pandemi COVID-19 ini sungguh hal yang sangat baru ya, yang menggoncangkan dunia. Ya, namun kita sebagai orang percaya mesti mengerti kebenaran. Kita mesti memandang kebenaran. Jangan kita terdistract, teralihkan oleh situasi, oleh keadaan yang saat ini begitu. Memang secara kasat mata ini kita melihat bahwa memang sesuatu yang sulit. Tapi bagi umat Tuhan kita harus bisa melihat bahwa di balik semuanya ini ada agenda Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Sebab saya meyakini loh saudara, bahwa gereja Tuhan yang dibangun di dalam Tuhan, itu gereja yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun seharusnya. Sebab Yesus berkata, alam maut sekalipun tidak bisa menggoncangkan gereja Tuhan. Tidak bisa menggoncangkan umat-umat Tuhan. Nah, itu sebabnya kita mesti mengerti di masa-masa ini bagaimana kita bisa mengalami terus yang namanya hidup berkemenangan, bertumbuh di masa-masa yang sukar. Ini exciting sekali saudara. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Ya, ini kesempatan yang luar biasa untuk kita menjadi gereja yang bangkit. Ya, saudara mungkin di tengah-tengah situasi ya kota Cilegon, ya saya nggak paham sejauh apa tantangan pergumulan di sana. Pasti nggak mudah. Tapi saya meyakini ini kairos, ini kesempatan ya, untuk kita benar-benar bisa menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan, sehingga kita benar-benar bisa terus naik, bukan turun. Ya, kita berkemenangan bukan kalah. Kita bertumbuh terus untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya ingin membagikan bahwa hari-hari ini kita harus benar-benar meresponi panggilan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita benar-benar bisa terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara, saya ingin membagikan satu kebenaran ya, bagaimana supaya kita benar-benar bisa mengalami yang namanya terobosan, bisa mengalami yang namanya kemenangan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Saya mau kita belajar dari seorang yang bernama Gideon. Ya, kita tahu semua ya bahwa Gideon itu adalah orang yang sederhana, orang yang terkucilkan, orang yang merasa minder, orang yang merasa nggak mampu apa-apa. Ya, tapi dia ternyata masuk dalam sebuah proses ya, di mana Tuhan menuntun dia, pada akhirnya dia dipromosikan oleh Tuhan. Dan dia membawa bangsa Israel hanya dengan 300 orang. Menghancurkan satu bangsa yang besar. Ya, bangsa Midian yang menekan, yang menjajah hidup mereka. Nah, saya akan bacakan dulu saudara ayatnya ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Dikatakan begini sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon ini sembunyi saudara dari orang Midian. Bayangkan ya betapa ada sebuah ketakutan yang luar biasa. Ya, sampai mereka tuh dikatakan di sini sembunyi ya dari orang Midian. Ayat 12 berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikianlah Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu itu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel?
Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, kisah ini menarik sekali, saudara. Jadi, saudara, bangsa Israel itu mengalami yang namanya penindasan ya selama 7 tahun di bawah bangsa Midian yang sangat begitu besar. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Karena, saudara, bangsa Israel ini sejak matinya Yosua, ya, mereka terus hidup semakin jahat di mata Tuhan. Mereka hidup jauh dari kehendak Tuhan, ya, sehingga mereka benar-benar tidak lagi takut akan Tuhan. Nah, ini akar sebenarnya, saudara. Kenapa Tuhan mengizinkan masa sukar terjadi? Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel itu ada dalam penjajahan Midian selama 7 tahun? Dan firman Tuhan jelas berkata bahwa bangsa ini sangat jahat, sangat kejam. Ya, apa yang bangsa Israel kerjakan selalu dihancurkan oleh bangsa Midian. Sampai akhirnya Gideon harus sembunyi karena ketakutan, saudara. Saudara, saya percaya, saudara, masa sulit ini ada dalam rencana Tuhan, agenda Tuhan. Supaya bangsa ini, dunia ini benar-benar kembali menyadari betapa mereka tuh gak ada apa-apanya. Mereka gak bisa sombong, mereka gak bisa merasa hebat. Firman Tuhan jelas berkata kok, orang yang congkak, orang yang sombong jadi lawannya Tuhan, jadi musuhnya Tuhan. Jadi, saudara, betapa mengerikan sekali, saudara, ya, kalau kita benar-benar tidak takut akan Tuhan. Ya, saya tidak mendoakan, saudara, ya. Tapi kalau saya melihat memang bumi ini sedang semakin rusak, bumi ini sedang semakin hancur. Ya, tanda-tanda bahwa bumi ini tidak takut akan Tuhan itu begitu luar biasa. Kejahatan demi kejahatan begitu luar biasa dilakukan oleh manusia di bumi ini. Makanya, saudara, ini memang tanda, saudara. Kita ada di akhir zaman, saudara. Justru seharusnya, saudara, bagi anak-anak Tuhan, kita di sini adalah kesempatan. Waktunya kita ini bangkit, saudara. Waktunya kita ini justru mengalami yang namanya perkenanan Tuhan, mengalami yang namanya agenda Tuhan kembali. Supaya di tengah-tengah dunia yang sedang terpuruk ini, Tuhan bangkitkan kita. Saudara percaya? Kalau di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan mau pakai kembali gereja Tuhan. Amin. Tuhan mau bangkitkan kembali gereja Tuhan. Saya sangat meyakini sekali ini, saudara. Itu sebabnya kita harus kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya gereja Tuhan benar-benar bisa menjadi jawaban di tengah-tengah masa yang sukar. Nah, saudara, ada 4 hal ya, yang saya temukan. Yang menjadi sebuah proses yang harus dialami juga oleh kita. Ya, 4 hal ini terjadi dalam kehidupan Gideon. Kalau saudara baca di Hakim-Hakim 1, ya pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang 40, ya saya tidak akan baca itu semua. Saya akan membagi saja, saudara, ya, dari ayat 1 sampai 40 itu setelah saya renungkan, setelah saya baca, wow, dahsyat sekali, saudara. Saya yakin, saudara, ini juga yang akan Tuhan kerjakan. 4 hal ini akan menjadi cara Tuhan bekerja hari-hari ini untuk membangkitkan kita gereja, orang percaya, untuk mengalami semua penggenapan janji Tuhan. Nah, yang pertama, saudara, Gideon itu mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 12 jelas dikatakan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Ya, saudara lihat di sini, saudara. Gideon itu orang yang punya pengetahuan tentang Tuhan. Dia tahu Tuhan. Makanya dia bisa bilang begini, mana Tuhan yang dulu katanya melakukan perkara-perkara yang besar. Yang nenek moyangnya berkata Allah itu melakukan hal-hal yang besar. Mana itu? Pernyataan Gideon ini menunjukkan bahwa Gideon itu punya pengetahuan sejarah tentang Tuhan. Dia lahir dari satu bangsa yang tahu Tuhannya. Tetapi, saudara, Gideon itu orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya lihat responnya, saudara. Waktu malaikat Tuhan datang kepada Gideon, ya, Gideon berkata,
dia mana katanya? Mana Tuhan? Dia nggak tahu apa yang nggak pernah merasakan gitu. Apa sih yang Tuhan kerjakan? Jadi saudara, jangan puas hanya punya pengetahuan tentang Tuhan. Tahu tentang Tuhan. Katanya Tuhan bikin mujizat. Katanya Tuhan bikin perkara-perkara yang besar. Tapi yang jadi masalah hari ini saudara, khususnya di masa-masa ini, ya, apakah kita terus mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara kontinu, secara terus-menerus. Jangan sampai saudara kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan, tapi hari-hari ini kita nggak lagi mengalami yang namanya keintiman, perjumpaan dengan Tuhan. Ini bahaya sekali saudara. Kalau kita nggak lagi mengalami berjalan bersama dengan Tuhan, ya kita artinya berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita berjalan dengan kekuatan manusia. Nggak heran saudara, di tengah-tengah masa yang sukar ini ya saudara ya, orang jadi burn out, orang menjadi ketakutan, orang menjadi merasa nggak mampu, merasa khawatir. Kenapa? Karena dia berjalan dengan kekuatannya sendiri. Hari ini saudara, kalau ada di antara kita jemaat Tuhan yang menjadi orang percaya, tetap pergi ke gereja, kita tetap ibadah, bahkan melayani, tapi kita sudah tidak lagi mengalami perjumpaan pribadi. Doa-doa kita sudah menjadi kering dan tawar. Gak ada lagi sukacita ketika menyembah Tuhan. Gak ada lagi ucapan syukur di mulut bibir kita, saudara. Hati-hati. Ya, ini mungkin gejala, ini mungkin tanda bahwa kita sudah mulai menjauh dari yang namanya hadirat Tuhan. Saya meyakini sekali saudara, hadirat Tuhan itu adalah kunci untuk kita bisa hidup di akhir zaman ini, saudara. Hadirat itulah yang akan membuat kita tuh semakin presisi, semakin akurat, semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya saudara perlu kembali saudara, mencari Tuhan, mengejar Tuhan, haus akan pribadi Tuhan. Ini waktunya, jangan dialihkan oleh kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain. Tuhan buat kita diam di rumah hari-hari ini sebenarnya supaya kita menyadari betapa kita punya waktu yang harus lebih banyak untuk mengejar Tuhan, mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Saya mendorong saudara, ya, lakukan saudara setiap hari saudara, ya, untuk menyembah Tuhan. Ya, sadari terus bahwa kita butuh hadirat Tuhan. Karena begini saudara ya, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang akan terjadi dalam hidup kita pertama begini, kesadaran akan adanya Tuhan dalam hidup kita itu akan semakin kuat. Saya ulang saudara ya, ketika kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, maka kesadaran kita saudara, ya, kesadaran akan adanya hadirat Tuhan itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Orang banyak hari-hari ini lebih sadar kepada masalahnya, lebih sadar kepada pergumulannya, lebih sadar kepada kesulitan hidupnya, lebih sadar kepada problem-problemnya, masalah keuangan, masalah kerjaan, itu yang lebih dilihat, itu yang lebih sadar. Dan pada akhirnya itu membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi tawar hati, dan kita merasa kayaknya Tuhan itu kok gak ada. Kenapa? Karena kita gak mengalami hadirat Tuhan. Kalau saudara mengalami hadirat Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan lebih sadar akan hadiratnya daripada kesulitannya. Ini yang akan membuat kita tuh menutup celah iblis gak bisa masuk. Iblis gak bisa menjatuhkan kita. Iblis gak bisa menipu kita. Ya, sehingga kita benar-benar tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Seperti Daud waktu dia berjumpa dengan Goliat, dia sadar bahwa yang bersama dengan dia Tuhan. Makanya Goliat itu tidak menjadi hal yang menakutkan. Karena Daud, dia sadar bahwa Tuhan yang lebih besar ada bersamanya. Nah saudara, saya mendorong saudara hari-hari ini ya, alami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan saudara gak akan takut lagi dengan apapun. Saudara akan sadar penyertaannya. Saudara akan sadar janji-janjinya. Saudara akan sadar bahwa dia Bapa yang baik yang selalu akan menyertai anak-anaknya.
Itu sebabnya Hosea pasal 10 ayat 12 berkata, bukalah bagimu tanah yang baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Ya, bukalah tanah baru, ini bicara tentang hati kita yang harus terus terbuka, terus sadar akan hadirat Tuhan, terus haus akan Tuhan. Sebab Tuhan bilang bahwa ini waktunya mencari Tuhan. Dan janjinya orang yang mencari Tuhan akan mendapatkannya. Dia akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan turun dalam hidupnya. Dan hidupnya menjadi luar biasa. Sehingga orang di sekeliling kita nanti akan melihat, wow, ada hal yang berbeda yang dimiliki oleh hidupmu. Yaitu hadirat Tuhan. Realita Tuhan ada dalam hidupmu. Nah saudara, ini yang perlu sekali kita alami saudara. Ya, kita mesti sadar itu saudara. Orang sadar tuh seperti orang yang terbangun dari pikirannya yang lupa. Saudara, kalau saudara lupa, tiba-tiba saudara disadarkan oleh sesuatu, maka saudara akan mulai seperti orang yang terkejut dan saudara mulai fokus kepada apa yang saudara ingat. Dan saudara akan melakukan itu dengan luar biasa. Nah itu gambaran saudara. Orang yang sadar itu akan tiba-tiba seperti ada sesuatu yang membangkitkan dia. Dan dia langsung mengejar itu saudara. Nah saudara, saya berdoa supaya saudara hari ini dikejutkan saudara. Bahwa iya ya, bahwa aku nih sekarang harus mengejar hadirat Tuhan. Nah saudara, perjumpaan dengan Tuhan juga saudara ya. Itu akan membuat kita makin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mengenal siapa kita sebenarnya. Ya, kita akan makin percaya bahwa kita ini bukan kita lagi, tapi ada Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau tanpa pengenalan akan Tuhan, kita hanya punya agama, kita hanya punya status orang Kristen, tapi nggak punya pengenalan. Dan pengenalan itu hanya terjadi ketika kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan juga saudara ya, memampukan kita untuk berubah. Katakan bersama-sama berubah. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, bukan supaya sekedar kita bisa menyembah, bisa menyanyi, berdoa. Bukan itu saudara. Saya percaya itu hal yang indah. Bisa nyanyi, bisa menyembah, bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu hal yang indah, saudara. Sungguh, saya percaya. Tetapi nggak berhenti sampai di situ, saudara. Tuhan ingin perjumpaan itu membawa kita menjadi berubah. Katakan bersama-sama berubah. Mengalami perubahan pola hidup. Dari pola hidup yang lama kepada pola hidup yang baru. Banyak orang percaya hanya menerima Yesus. Ya, perubahannya hanya bedanya begini. Dulu gak pernah ke gereja, sekarang pergi ke gereja. Ya. Tetapi saudara, hidupnya gak pernah berubah. Hidupnya masih dikuasai oleh pola-pola dunia. Hidupnya masih dikuasai oleh cara-cara dunia. Keputusan-keputusan yang diambilnya masih keputusan-keputusan cara-cara dunia. Makanya saudara, kenapa saya bilang harus terus alami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan terus alami. Karena semakin kita berjumpa dengan Tuhan, kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Kita semakin mengenal cara hidupnya Tuhan. Kita semakin mengenal kasihnya Tuhan. Kita semakin mengenal kerinduannya Tuhan. Apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Dan itu akan mengubahkan hidup kita. Makanya firman Tuhan jelas berkata bahwa kita harus berubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Ya, ini yang menjadi goalnya saudara. Berubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Cara berpikir, cara berkata-kata, ya, sikap hati kita, semuanya menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Serupa dengan apa yang Yesus kerjakan. Karena ketika kita menjadi sevisi serupa dengan Tuhan, maka kita akan menjadi mengerti bagaimana menjalani hidup di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini. Yesus adalah orang yang tahu kehendak Bapaknya di sorga.
Makanya dia nggak digoncangkan oleh apapun, bahkan penderitaan, bahkan sekalipun maut, kematian disalib, nggak pernah menggoncangkan Yesus untuk dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita nggak berubah, terus bertumbuh di tengah-tengah masa yang sukar ini, menjadi serupa dengan segambar dengan Tuhan, kita akan kehilangan hal yang paling penting, yaitu kita nggak tahu apa yang jadi tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang percaya di tengah-tengah masa yang sukar ini ya saudara, mereka tuh seperti orang bingung. Mereka seperti orang yang buta. Ya, padahal mereka percaya seperti Gideon. Gideon tuh orang yang buta sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya dia jadi sembunyi, dia ketakutan. Dia nggak ngerti, dia nggak mengerti apa rancangan Tuhan. Nggak ngerti, bayangkan saudara. Gideon gak mengerti rancangan Tuhan. Yang dia tahu hanya sembunyi, mengasihani diri, menangisi diri. Tapi saudara ya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan berkata, kamu adalah pahlawan. Ya, pernyataan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Gideon itu akan dibawa Tuhan mengalami perubahan hidup. Dari seorang yang ketakutan, ya, sampai dia menjadi orang yang pemberani luar biasa. Karena dia mengalami yang namanya perjumpaan Tuhan dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu mengubahkan hidupnya. Ayo saudara, saya mau kasih tahu hari ini bahwa Tuhan di masa-masa sulit ini, masa-masa pandemik ini, saya meyakini bahwa Allah sedang ingin merubah hidup kita terlebih dahulu. Sebelum dia membawa kita mengalami terobosan, mengalami janji-janji Tuhan, dia ingin ubah dulu hidup kita. Makanya diizinkan masa yang sulit ini supaya kita berubah. Tuhan itu hari-hari ini lebih tertarik mengubah kita daripada hanya sekedar memberkati kita. Tapi kita belum berubah, maka berkat itu akan menjadi kutuk, bukan menjadi berkat buat kita. Makanya saudara, perjumpaan dengan Tuhan ini, satu, membuat kita sadar akan Tuhan. Membuat kita mengenal Tuhan. Yang kedua, yang ketiga membuat kita tuh semakin berubah. Ya, mengalami perubahan pola hidup. Dari pola hidup lama kepada pola hidup baru. Yaitu kehidupan seperti Kristus. Ya. Dan perjumpaan dengan Tuhan ini juga membawa kita mengerti akan panggilan hidup. Ini yang paling penting, saudara. Ya, kita harus hidup di hari-hari ini di dalam panggilan. Masuk di sebuah level yang namanya hidup dalam panggilan. Jangan hanya jadi orang hari-hari ini, saudara, yang hanya mengejar kebutuhan-kebutuhan hidup. Jangan, saudara. Itu bukan agenda Tuhan hari-hari ini. Itu agenda orang-orang yang gak kenal Tuhan. Hari-hari ini tuh hanya sibuk ngurusin mencari kebutuhan hidup di tengah-tengah masa sukar ini. Ya. Bukan itu. Ya. Seperti Tuhan lakukan kepada Gideon. Lihat saudara, Gideon ada di tengah masa sukar, tapi Tuhan datang bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan Gideon. Bukan. Lihat saudara, Tuhan datang kepada Gideon untuk membawa Gideon mengalami yang namanya panggilan Tuhan, menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup. Jadi salah sekali kalau di hari-hari ini umat Tuhan, anak-anak Tuhan hanya mengejar yang namanya kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak nyambung sama tujuan dan agenda Tuhan. Gak nyambung. Hati-hati saudara. Saya benar-benar mengasihi saudara jemaat GBI Petra. Saya sangat rindu jemaat GBI Petra benar-benar mengalami yang namanya berjumpa dengan Tuhan. Sampai mengalami dan menemukan panggilan Tuhan. Seperti Gideon saudara. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, Gideon itu mendapatkan panggilan Tuhan. Bukan sekedar dapat pertolongan Tuhan, tapi dapat panggilan Tuhan. Ini level yang berbeda, saudara. Dan saya percaya gereja Tuhan ketika menangkap panggilan Tuhan hari-hari ini, dia akan bangkit menjadi jawaban bagi masa sulit ini, saudara. Bahkan akan membawa bangsa ini ya untuk mengenal yang namanya Tuhan itu hidup. Jadi saudara, saya berharap saudara ya, bahwa hari-hari ini alami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya kita benar-benar boleh menemukan yang namanya panggilan Tuhan. Ini waktunya kita masuk di level yang namanya panggilan Tuhan. Nah ini yang pertama saudara ya, perjumpaan dengan Tuhan. Nah yang kedua saudara, ya,
Proses yang kedua, yaitu Gideon punya kemampuan meruntuhkan berhala-berhala. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 28 sampai dengan 29 atau 30, saudara ya. Di situ dibilang Gideon meruntuhkan berhala-berhala keluarganya. Jadi saudara, setelah kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, sadar akan hadirat Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami perubahan hidup, menemukan panggilan Tuhan, maka saudara, kita akan punya kemampuan untuk menyingkirkan berhala-berhala. Katakan bersama-sama dengan saya, menyingkirkan berhala-berhala. Masih banyak orang percaya yang hidupnya memiliki berhala. Mungkin beberapa saudara berkata saat ini, saya nggak punya patung, saya nggak menyembah patung, di rumah saya nggak ada patung. Tapi saudara ternyata bicara tentang menyembah berhala, nggak selalu harus ada wujudnya, ada patungnya. Kenapa? Karena penyembahan berhala itu bicara tentang sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang lebih kita hormati, sesuatu yang lebih kita utamakan daripada Tuhan. Itu berhala. Jadi kalau hari-hari ini pekerjaan kita itu jadi nomor 1 dibanding Tuhan. Tuhan itu waktunya tinggal sisanya aja. Kita datang sama Tuhan hanya memberikan sisa waktu, bukan yang nomor 1. Hati-hati, berhala. Ya. Ada lagi mungkin uang menjadi berhala. Makanya Tuhan selalu membandingkan. Ya, nggak bisa menyembah dua Tuhan, Mamon dan Tuhan. Karena memang saudara udah nggak bisa dipungkiri bahwa hari-hari ini uang jadi berhala. Cinta akan uang, akar segala kejahatan. Ya, itu sebabnya kenapa goncangan ekonomi hari-hari ini, aduh. Ya, sampai sekarang ini saudara, Indonesia masuk dalam kategori resesi yang katanya kita lihat akhir bulan nanti apakah ini akan jadi krisis yang luar biasa. Semua, bukan hanya Indonesia juga, mengalami yang namanya goncangan ekonomi, saudara. Ya, di sini kita mesti sadar, saudara. Ya, orang menjadi khawatir, jadi takut. Kenapa? Karena tanpa sadar uang sudah jadi berhala, saudara. Ya, mungkin yang jadi berhala adalah hobimu, pekerjaanmu, anak-anakmu, pokoknya apa saja, saudara, yang kamu cintai, yang kita cintai, yang kita hormati, sampai kita berani berkorban, ya, melebihi Tuhan, itu berhala. Kalau untuk pekerjaan kita sakit-sakit kita bisa tetap lakukan. Untuk uang kita rela mengorbankan perasaan, mengorbankan apa saja, saudara. Ya. Tetapi untuk Tuhan, kita kadang-kadang nggak punya waktu mengorbankan waktu untuk doa, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, jadi berkat buat orang lain. Nggak ada waktu. Hati-hati. Ini berarti berhala. Itu Tuhan menjadi nomor 2, nomor 3, yang lain menjadi berhala dalam hidup. Hati-hati. Makanya Gideon saudara tahu persis. Ya, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan arahkan untuk dia menyingkirkan semua berhala-berhala. Berhala keluarganya disingkirkan semuanya. Saudara, saya percaya kalau kita mau berani menyingkirkan berhala-berhala kita hari-hari ini, itu adalah hal yang paling menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita mencintai Tuhan lebih dari apapun. Karena memang saudara, akar dari penyembahan berhala adalah mencintai diri kita sendiri juga. Kita mencintai keinginan kita, nafsu kita. Makanya saudara belajarlah. Belajar. Bukan untuk benar-benar menyingkirkan semuanya. Ini waktunya untuk kita tuh menjadikan Yesus yang nomor 1 dalam hidup kita. Yesus segala-galanya di dalam hidup kita. Saya percaya saudara, ini yang akan membuat poin ketiga ini saudara terjadi. Yaitu apa? Waktu perkenanan Tuhan. Jadi yang pertama saudara ya, saya ulangi. Ya, proses pertama
untuk kita benar-benar mengalami yang namanya kemenangan di masa yang sulit, mengalami promosi. Pertama, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kedua, buang semua berhala kita. Ya, ketika kita lakukan ini, maka yang luar biasa saudara ya, engkau akan mengalami yang namanya perkenanan dari Tuhan. Ya, ini yang membuat Gideon tuh mengalami perkenanan dari Tuhan. Ya, perkenanan dari Tuhan ini kunci untuk kita menjadi berhasil dalam menjalani kehidupan kita. Tanpa perkenanan Tuhan, saudara, apapun upaya kita, sehebat apa kita, sepinter apa kita, sehebat apa hubungan-hubungan, relasi-relasi kita, pengalaman-pengalaman keberhasilan kita, kalau nggak ada perkenanan Tuhan di masa yang sulit ini, saudara ya, kita nggak akan pernah bisa naik. Ya, tapi saya meyakini ya, bahwa ini waktu perkenanan. Saudara. Makanya saudara harus mencari yang namanya perkenanan Tuhan. Yesus aja saudara sebelum melayani, saudara di usianya yang ke-30 sebelum melayani, dia mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Setelah dicobai di padang gurun, saudara. Setelah mengalami masa yang sulit, padang gurun bicara masa yang sulit. Yesus menang di tengah-tengah padang gurun. Dicobai oleh iblis, Yesus menang, saudara. Lihat, saudara. Ya, makanya, saudara, ini masa-masa ini sebenarnya. Masa-masa untuk kita tuh menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita tuh memang layak beroleh perkenanan dalam hidup kita. Ya, seperti Yesus alami perkenanan. Dan akhirnya, saudara, ya, perkenanan itu yang membuat Yesus tuh berhasil dalam segala apa yang dia buat. Berhasil dalam menyelesaikan janji-janji Tuhan. Oh saudara, gereja Tuhan GBI Petra Cilegon, saya berdoa supaya di dalamnya ada dari hamba Tuhan, gembala, pengerja semua, jemaat semua, alami perkenanan Tuhan. Maka GBI Petra Cilegon, engkau akan mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Dan engkau akan mengalami yang namanya promosi dari Tuhan. Engkau akan mengalami yang namanya penggenapan janji Tuhan. Percayalah saudara, saya sangat meyakini GBI Petra ada di Cilegon bukan hanya untuk biasa-biasa saja, bukan hanya untuk jadi sekedar institusi keagamaan, bukan, nggak sama dengan agama-agama lain. Gereja Tuhan mungkin di Cilegon seperti Gideon yang ada di tengah-tengah himpitan kesulitan, tapi kalau perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan di sana, Tuhan akan angkat dan akhirnya bisa menjadi terang, membawa Cilegon mengalami kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, dahsyat Tuhan kita, saudara ya. Nah, saudara, itu sebabnya cari perkenanan Tuhan. Ya, ini waktu-waktu perkenanan Tuhan. Singkirkan semua berhalamu, alami perkenanan Tuhan. Yang terakhir, saudara, ya, yaitu mengalami promosi Tuhan. Ya, Gideon pada akhirnya setelah dia melalui proses ini, saudara, perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya, menemukan panggilan Tuhan. Ya, dia buang semua hal-hal yang menghalangi pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupnya, buang semua berhala, saudara. Dan dia mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan akhirnya, saudara, kemenangan itu menjadi bagian hidup Gideon. Promosi Tuhan datang, saudara. Saudara, ini waktunya, saudara. Saya percaya promosi Tuhan akan segera terjadi di dalam gereja Tuhan. Sehingga kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Gideon, saudara. Gideon hanya dengan 300 orang. Dari sekian puluh ribu orang. Tuhan gak perlu banyak sebenarnya, saudara. Tuhan gak perlu banyak. Firman Tuhan bilang 1 orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan 10.000. 1 orang aja, saudara, ada orang yang benar-benar mengalami perkenanan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan. Makanya, saudara, Tuhan gak pilih banyak orang. Tuhan hanya cari orang-orang yang memang mau masuk dalam proses sampai mengalami perkenanan Tuhan. Dan 300 orang itu, saudara, ya, bersama dengan Tuhan mengalahkan bangsa Midian yang besar. Sampai benar-benar Israel bersorak-sorai, bersuka cita karena kemenangan terjadi dalam hidup mereka. Wah,
Dahsyat sekali saudara. Dahsyat sekali saudara. Saya sangat meyakini ini menjadi agenda Tuhan atas tubuh Kristus, gereja Tuhan. Saya meyakini itu sebabnya mari saya mengundang saudara, kobarkan terus roh yang ada padamu. Kobarkan lewat pujian, penyembahan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Izinkan firman terus datang dalam hidup saudara. Izinkan firman terus mengubahkan pikiran saudara. Izinkan firman terus membersihkan hati saudara. Sampai saudara mengalami realita hadirat Tuhan. Dan engkau akan mengalami semua penggenapan janji Tuhan. Dahsyat saudara. Hari ini sebelum saya tutup saudara, saya mau berdoa buat saudara. Apa yang menjadi tantangan saudara, apa yang saat ini mungkin ada di antara saudara yang sedang khawatir, sedang lemah, sedang terpuruk. Engkau sepertinya sedang merasakan bahwa kayaknya hidup ini sudah seperti mau mati. Hidup ini sepertinya udah gak mampu lagi. Bahkan ada yang mungkin berpikir mau bunuh diri. Ada yang berpikir mau mengakhiri hidupnya. Hei, dengarkan saat ini saudara, firman Tuhan berkata dalam hidupmu. Datang kepada Tuhan. Berdoa minta mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Kita punya Bapa yang baik. Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Saudara. Dia adalah Bapa yang mau mencari kita. Seperti Israel. Waktu menjerit. Maka Tuhan datang lewat Gideon. Memulihkan keadaan bangsa itu. Saya percaya hari ini. Tuhan juga mau pulihkan hidup saudara. Itu sebabnya hari ini datang kepada Tuhan. Alami perjumpaan Tuhan. Alami perubahan dari Tuhan. Temukan panggilan Tuhan. Ya, ini harus menjadi agenda kita. Buang semua berhala. Alami perkenanan. Nanti promosi datang dari Tuhan. Amin saudara. Sebabnya hari ini saya menantang saudara. Siapa yang di antara saudara yang ingin didoakan. Ingin mengalami kelepasan. Ingin mengalami pemulihan. Ingin bangkit kembali. Ada hamba-hamba Tuhan hari ini aktivis di gereja. Engkau masih melayani tapi sebenarnya engkau sedang tawar hati. Engkau sedang kehilangan gairah. Rohmu sedang padam. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Supaya engkau mengalami kembali api dari Tuhan. Dan engkau mengalami janji-janji Tuhan. Simpan tangan saudara di dada, saya mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan. Ini adalah waktu yang serius. Yang harus kami responi. Karena Allah punya agenda yang luar biasa. Engkau punya rencana yang luar biasa Tuhan. Engkau mau bangkitkan gereja-Mu. Engkau mau bangkitkan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, jangan biarkan Tuhan kondisi masa sukar pandemik COVID-19 ini Tuhan. Apapun masalahnya Tuhan. Itu membuat kami terpuruk Tuhan. Seperti Gideon yang belum mengalami Tuhan. Tapi pada hari ini, kesempatan ini aku hamba-Mu berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Buat setiap tangan-tangan yang sudah meletakkannya di dadanya Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan mereka. Tuhan, aku berdoa. Aku minta kembali anugerah kasih karunia. Aku minta kembali Tuhan. Api-Mu menyala kembali. Aku minta kembali Tuhan mereka mengalami kehausan. Berjumpa dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan. Supaya sungguh-sungguh hari ini juga Engkau jumpai anak-anak-Mu di Cilegon. Engkau hampiri mereka, Engkau jamah dengan Roh Kudus-Mu. Supaya mereka mengalami Tuhan kembali encounter perjumpaan. Yang memulihkan mereka. Yang menyadarkan mereka kembali akan pentingnya hadirat Tuhan. Yang menyadarkan mereka kembali bahwa Allah gak pernah membiarkan mereka. Dan mereka terus dituntun berubah. Masuk dalam panggilan Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Biarlah diberi kemampuan membuang semua berhala-berhala. Sehingga mereka boleh masuk dalam perkenanan Tuhan yang luar biasa. Sehingga mengalami promosi Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku lepaskan Tuhan hari ini. Kasih karunia buat anak-anak-Mu. Gereja GBI Petra Cilegon Tuhan. Siapapun mereka hari ini yang mendengar firman ini Tuhan. Apapun kondisi mereka. Mungkin mereka seperti Gideon. Yang mengalami ketakutan. Mengalami kekhawatiran. Hari ini juga Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Hampiri mereka Tuhan. Mengalami Tuhan janji-janji Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Firman-Mu selesai disampaikan. Aku berdoa biar Roh Kudus ini terus bekerja Tuhan. Khususnya buat hamba-Mu. Bapak Gembala Filipus dan istri, anak-anak, semua pengerja, wakil semua. Aku berdoa. Satukan hati mereka Tuhan. Untuk mereka terus
mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, sehingga bisa membawa umat Tuhan terus naik, mengalami kemenangan, bertumbuh di tengah-tengah masa yang sukar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.